Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi keberagaman budaya suku bangsa daerah, khususnya Pulau Belitung. Nah, apakah teman-teman tahu di mana Pulau Belitung itu dan keberagaman apa saja sih yang ada di dalamnya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM 19000005125. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sanju Astuti NIM 19000005141. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Untulia Sari NIM 1900005109. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Edi Mulyadi, NIM 19000005112. Saya Sandi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Belitung. Belitung atau Belitung dalam bahasa setempat diambil dari jenis nama siput laut. Dulunya dikenal sebagai Biliton, adalah sebuah pulau di lepas pantai timur Sumatera, Indonesia. Diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Pulau ini terkenal dengan lada putih atau Piper SP, yang dalam bahasa setempat disebut dengan sahang. Dan bahan tambang tipe galian C seperti timah putih atau stanum, pasir kuarsa, tanah liat putih atau kaulin, dan granit. Serta akhir-akhir ini menjadi tujuan wisata alternatif. Pulau ini dahulu dimiliki Britania Raya, tepatnya pada tahun 1812, sebelum akhirnya ditukar kepada Belanda bersama-sama Bengkulu dengan Singapura dan New Amsterdam, atau sekarang bagian kota New York. Kota utamanya adalah Tanjung Pandan. Di sekitar pulau ini terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Mendanau, Kalimambang, Gresik, Seliu, dan lain-lain. Pulau Belitung ini terbagi menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung beribu kota di Tanjung Pandan dan Kabupaten Belitung Timur yang beribu kota di Manggar. Adapun wilayah persebaran, secara keseluruhan luas Pulau Belitung mencapai 4.800 km persegi atau 480.010 hektar. Pulau Belitung di sebelah utara dibatasi oleh Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Gaspar. Tempat tinggal penduduk, sebagian besar penduduknya, terutama yang tinggal di kawasan pesisir pantai, sangat akrab dengan kehidupan bahari yang kaya dengan hasil ikan laut. Berbagai olahan makanan yang berbahan dasar ikan menjadi makanan sehari-hari penduduknya. Kekayaan laut menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Belitung. Sumber daya alam yang tak kalah penting bagi kehidupan masyarakat Belitung adalah timah. Usaha pertambangan timah sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Suku di Pulau Belitung. Di Pulau Belitung, suku asli yang mendiami pulau ini adalah suku Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah banyak terdapat berbagai suku bangsa yang kemudian membaur dengan penduduk asli. Selain masyarakat dari suku Bugis, suku Madura, dan suku Buton, juga terdapat suku Jawa, Bali, daratan Sumatera, baik itu Batak, Aceh, Palembang, Padang, Ambon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pakaian adat. Pakaian pengantin tradisional Bangka Belitung biasa disebut dengan nama paksian. Pengantin perempuan biasanya memakai baju kurung berwarna merah yang berbahan kain sutra.
Kepala mempelai wanita biasanya memakai mahkota yang disebut dengan nama paksian, sedangkan pengantin pria menggunakan sorban atau yang biasa disebut masyarakat Bangka Belitung sebagai sungkon. Saya Sanju Astuti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Mas Andi. Logat atau bahasa. Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu, yang dijadikan bahasa daerah itu sendiri. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa-bahasa lain juga digunakan, antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa. Selanjutnya, tarian tradisional. Tarian tradisional yang pertama, tarian yang unik dan menarik untuk disaksikan di Belitung yaitu tari mendulang timah atau tari pendulang timah. Sesuai dengan namanya, maka tarian yang dikreasikan oleh Sanggar Tari Belitung Lesung Batang, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ini akan menggambarkan kegiatan mendulang timah secara tradisional yang dilakukan oleh rakyat. Yang kedua, tarian berikutnya yang menarik untuk disaksikan di Belitung yaitu tari Sekapur Siri. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara besar di hadapan tamu penting sebagai tanda kehormatan. Yang ketiga, tari campak. Karena tarian ini dibawa dan dikembangkan oleh seorang yang bernama Nek Campak dari Riau ke Bangka Belitung, tarian tradisional ini sendiri sempat mengalami akulturasi dengan budaya Portugis ketika masa penjajahan. Yang keempat, tarian yang satu ini sangat kental dengan budaya Melayu. Tidak hanya pada kostumnya saja, tapi kentalnya budaya Melayu ini bisa kita saksikan di gerakan dan musik pengiringnya. Tarian yang dihadirkan sebagai bentuk penyambutan dan upacara selamat datang pada tamu ini memang sangat menarik untuk disaksikan. Yang terakhir, tarian menarik untuk disaksikan pada saat berada di Belitung adalah tari Mensahang Lamira. Tari yang dikreasikan Sanggar Seni Sepintu Sedulang ini sendiri menggambarkan kegembiraan masyarakat Bangka Belitung pada saat panen lada putih atau sahang dalam bahasa setempat. Selanjutnya, rumah adat. Sama seperti kebanyakan rumah adat dari budaya Melayu lainnya, rumah panggung khas Belitung juga secara keseluruhan terbuat dari bahan alam. Tiang dan lantainya terbuat dari kayu, dindingnya terbuat dari bambu atau kulit kayu, sementara atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Rumah adat Belitung kini jumlahnya sangat sedikit. Namun, ketika Anda sudah di Belitung, mudah untuk menemukan rumah adat tersebut. Terletak persis di tengah kota Tanjung Pandan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, persis di samping kantor Bupati Belitung. Selanjutnya, makanan khas. Mie Belitung adalah makanan khas Belitung pertama yang akan dibahas. Untuk Anda yang baru pertama kali menginjakan kaki ke tanah Belitung, maka Anda harus mencoba mie yang satu ini. Bahan mie yang digunakan sebenarnya sama saja, yaitu mie kuning. Namun, kuah yang digunakan berbeda dengan kuah mie yang ada di kawasan lainnya. Kuah mie Belitung ini menggunakan kuah kaldu yang terbuat dari olahan udang dan campuran bumbu lainnya seperti bawang merah, bawang putih, merica, jahe, dan beberapa jenis bumbu lainnya. Makanan khas selanjutnya yaitu gangan. Sup ikan ala Belitung ini adalah makanan khas Belitung lainnya. Makanan berkuah ini berasal dari aneka olahan laut. Bahan utama untuk membuat makanan yang satu ini adalah ikan tenggiri
yang masih segar. Ikan tersebut kemudian dimasak menggunakan berbagai macam rempah seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, serta aneka bumbu lainnya. Nah, kuliner selanjutnya yaitu ada bergo. Bergo ini bentuknya sangat mirip dengan lontong, namun yang membedakannya adalah bahan bakunya. Jika lontong menggunakan beras yang diaron dan dibungkus menggunakan daun pisang, maka bergo ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan tepung sagu. Nah, kuliner yang selanjutnya yaitu ada soto Belitung. Soto Belitung ini sangat mirip dengan ketupat sayur. Namun, rasa dari soto Belitung ini sangat berbeda dengan ketupat sayur karena soto Belitung ini terbuat dari potongan lontong, potongan daging bihun, dan juga kerupuk melinjo. Nah, kuliner selanjutnya yaitu ada terasi khas Belitung. Terasi ini biasanya sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Belitung karena terasi ini terbuat dari udang rebon yang masih baru, kemudian difermentasikan. Teknik pembuatan terasi ini sangat mirip dengan teknik pembuatan terasi yang ada di kota Cirebon. Selanjutnya ada sambal lingkong. Sambal lingkong ini adalah sambal lain yang ada di Bangka Belitung, selain sambal rusip. Bentuk sambal lingkong ini berbeda dengan sambal pada umumnya. Penampilannya lebih mirip dengan abon. Bahan utama pembuatan sambal lingkong ini adalah ikan dan juga udang yang masih segar. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki jenis sambal yang berbeda-beda, mulai dari sambal hijau khas Jawa Barat, dabu-dabu khas Papua, dan lain-lain. Belitung pun juga mempunyai sambal khasnya, yaitu sambal rusip, yang biasanya dihidangkan sebagai penggugah selera makanan masyarakat Bangka Belitung. Saya Unuliasari, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Mas Edi. Tempat wisata 1. Pulau Lengkuas. Hal yang menarik dari Pulau Lengkuas adalah keberadaan mercusuar berwarna putih yang sangat tinggi. Letaknya berada di tengah pulau hingga tidak heran apabila banyak menarik perhatian publik. Para pengunjung bisa menyaksikan cantiknya Pulau Lengkuas dengan dari jarak ketinggian mercusuar tersebut. Apalagi deretan batuan yang disapu ombak semakin membuat pulau ini mempesona. 2. Batu Beginde. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Tidak sama dengan daerah Belitung bagian utara yang secara dominan berbentuk dari batuan granit seperti di Pulau Tanjung Kelayang dan Pulau Tanjung Tinggi. Pada bagian selatan Belitung, batunya dominan berbentuk oleh batuan ademit atau yang lebih spesifik disebut bagian ademit baginda. Yang membedakan antara batuan granit dan ademit adalah kandungan mineralnya, yakni kuasa yang lebih melimpah pada batuan granit. Ketiga, Museum Laskar Pelangi. Museum ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Didirikan oleh Andre Hirata sendiri sebagai pengingat untuk mencintai dan menghargai karya sastra baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di sini Anda dapat melihat koleksi yang menggambarkan isi novel Laskar Pelangi dari awal hingga akhir yang dipajang dalam bentuk foto. Yang keempat, Danau Kaulin. Tampilan dari Danau Kaulin sering diartikan sebagai surga dunia yang tersembunyi. Di bagian permukaan danau tampak berwarna biru pekat tetapi dibingkai oleh daratan dengan warna pasir yang putih berkilau. Yang kelima, replika SD Laskar Pelangi. Sudah bukan rahasia lagi apabila film Laskar Pelangi mampu membuat Belitung menjadi sangat terkenal. Maka tidak heran hingga akhirnya muncul tempat wisata satu ini. SD yang dulunya sebagai tempat syuting disulap menjadi tempat semacam museum. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi tentang film Laskar Pelangi, mulai dari
novelnya, lukisan, aksesoris, hingga berbagai hiasan yang berhubungan dengan film. Semua ditata layaknya museum yang dengan sangat. Yang keenam, Pantai Tanjung Tinggi. Pantai Tanjung Tinggi Belitung memiliki ciri khas berupa batuan dengan ukuran besar dan berada di pinggir pantai. Para pengunjung biasanya menjadikan batuan tersebut untuk tempat duduk atau pengambilan foto estetik. Yang ketujuh, Pantai Tanjung Pendam. Salah satu destinasi wisata yang terletak tidak terlalu jauh dari pusat kota. Tempat ini menawarkan pemandangan indah dari pasir putih halus dan air laut biru kehijauan jernih. Salah satu yang menjadi daya tarik pantai ini adalah pemandangan matahari tenggelamnya. Terima kasih semuanya karena telah menonton video pembelajaran mengenai materi keberagaman budaya suku bangsa daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.